Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Fitria dengan NIM 23060210043, Prodi Tadris IPA 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai dasar-dasar ekologi. Pada dasar-dasar ekologi, materi yang akan saya bahas yaitu satu, mengenai ekologi, yang kedua ekosistem, yang ketiga komponen penyusun ekosistem, selanjutnya tip-tip ekosistem, selanjutnya rantai makanan, aliran energi, siklus biogeokimia, dan yang terakhir suksesi. Nah, apa itu ekologi? Secara istilah, ekologi berasal dari bahasa Yunani dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Dan secara bahasa, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan ekologi yang tercipta dari interaksi antara komunitas dengan lingkungannya. Konsep ekosistem merupakan konsep yang luas. Fungsi utamanya di dalam pemikiran atau pandangan ekologi merupakan penekanan hubungan ketergantungan dan hubungan sebab akibat yang merangkai komponen-komponen untuk membentuk satuan-satuan fungsional. Apa saja sih komponen penyusun ekosistem itu? Komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Perlu kita ketahui komponen abiotik itu apa? Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Komponen abiotik dapat berupa tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya komponen biotik. Komponen biotik sendiri adalah suatu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau komponen yang tidak bernyawa. Nah, pada komponen biotik ini terdapat satu, produsen. Nah, produsen sendiri adalah organisme autotrofik yang memiliki atau yang umumnya tumbuh berklorofil yang mensintesis makanan dari bahan anorganik sederhana. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah organisme heterotropik yang terdiri dari hewan herbivora ataupun karnivora dan manusia. Selanjutnya ada pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme heterotropik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik kompleks, menyerap sebagai hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Bakteri dan jamur termasuk dalam kelompok ini. Apa saja sih tipe-tipe ekosistem itu? Nah, tipe-tipe ekosistem terbagi menjadi tiga, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Nah, pada ekosistem air sendiri terdapat ekosistem air tawar, air laut, ekosistem estuari, ekosistem pantai, dan ekosistem sungai. Dan pada ekosistem darat terdapat padang rumput, sabana, hutan gugur, gurun, dan hujan tropis. Dan yang selanjutnya yaitu ekosistem buatan yang terdapat sawah irigasi, perkebunan sawit, bendungan, hutan tanam. Nah, selanjutnya adalah materi rantai makanan, aliran energi, dan biogeokimia. Apa sih rantai makanan itu? Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Sebagai contoh pada gambar ini, rumput itu sebagai produsen dan rumput akan dimakan belalang dan belalang itu adalah konsumen primer. Sedangkan belalang akan dimakan oleh katak dan katak itu sebagai konsumen sekunder. Selanjutnya ular akan memangsa katak karena konsumen tersier, dan seterusnya. Selanjutnya jaring-jaring makanan.
Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Selanjutnya, aliran energi dan ekosistem. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Pada umumnya, aliran energi ini muncul karena adanya energi dari sinar matahari yang diperlukan oleh tumbuhan yang dalam aliran energi berperan sebagai produsen untuk proses fotosintesis. Proses aliran energi dalam ekosistem. Yang pertama, energi cahaya matahari masuk ke dalam lingkungan ekosistem. Selanjutnya, hanya setengah dari rata-rata energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Setelah fotosintesis, maka akan dihasilkan energi kimia yang diperoleh dari energi cahaya. Energi tersebut kemudian tersimpan di dalam tumbuhan sebagai produsen. Berikutnya, tumbuhan dimakan oleh organisme herbivora, sehingga energi berpindah dari produsen ke konsumen primer. Energi yang disimpan konsumen primer hanya berkisar 10% dari energi produsen. Selanjutnya, organisme herbivora kemudian dimangsa oleh organisme karnivora, sehingga energi berpindah dari konsumen primer ke tubuh konsumen sekunder. Energi yang disimpan juga hanya 10% dari energi konsumen primer. Jika produsen tidak dimakan oleh konsumen primer, maka energi akan diteruskan ke dekomposer atau dikeluarkan dari ekosistem sebagai materi organik. Siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau siklus organik-anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Siklus-siklus tersebut antara lain siklus air, siklus oksigen, siklus karbon, siklus nitrogen, dan siklus sulfur. Suksesi. Apa sih suksesi itu? Suksesi merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Suksesi tersebut akan berakhir bila sudah mencapai klimaks. Suatu ekosistem disebut klimaks apabila telah mencapai homeostasis. Artinya, komunitas tersebut telah mampu menjaga kestabilan kondisi internal. Perlu kalian ketahui bahwa suksesi ada suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, apa sih suksesi primer dan suksesi sekunder itu? Suksesi primer adalah terjadi bila komunitas asal terganggu secara keseluruhan yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut terbentuk habitat yang sama sekali baru. Pada habitat baru ini tidak terdapat lagi organisme yang membentuk komunitas asal yang tertinggal. Nah, pada suksesi primer ini terdapat gangguan secara alami, yaitu tanah longsor, letusan gunung berapi, atau endapan pasir di pantai. Ada juga gangguan dari buatan manusia, yaitu penambangan batu bara, tepi jalan yang ditebas bersih, dan sebagainya. Selanjutnya, suksesi sekunder. Perlu kita ketahui apa sih suksesi sekunder itu? Suksesi sekunder merupakan suksesi yang terjadi akibat gangguan baik alami maupun buatan yang tidak merusak secara total tempat tubuh organisme. Dalam komunitas tersebut masih terdapat habitat lama. Nah, pada suksesi sekunder ini terdapat gangguan alami, diantaranya ada banjir, angin kencang, dan gelombang laut. Namun, dalam suksesi sekunder ini juga terdapat gangguan secara buatan, yaitu pembakaran padang rumput. Nah, ini adalah
gambar di mana terjadi suksesi primer dan suksesi sekunder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar ekologi. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.